1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat hafalan dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Luar biasa ya, semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online di Rumah Roti. Kali ini Ibu akan bersama-sama menemani adik-adik semua. Oh ya, mungkin belum pada kenal ya, kenalkan nama saya Ibu Ida. Salam kenal semuanya. Sebelum kita masuk kepada ibadah kita kali ini, kita akan berdoa dulu ya anak-anak. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kali ini Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami bawa anak-anak Rumah Roti ke dalam tangan-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran mereka Tuhan untuk boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan. Menerima setiap berkat yang daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, anak-anak boleh menerima berkat daripada kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu, anak-anak boleh ada sampai hari ini. Engkau terus melindungi, menjagai anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah penyertaan sempurna bagi mereka, bagi kedua orang tua mereka juga Tuhan. Kami berdoa mereka dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik dengan penuh semangat, dengan sukacita kita mau meninggikan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas pujian. Oleh kasih Tuhan
Yesus. Ku bersyukur atas segala kasih-Mu, oh Yesus. Ku bersyukur atas segala berkat-Mu, Tuhan. Peganglah tanganku, dekaplah selalu, ku berserah padamu, percaya padamu. Peganglah tanganku, dekaplah selalu, ku berserah padamu, percaya padamu. Ku berserah padamu, Yesusku, percaya padamu. Ku percaya padamu, Yesusku, percaya padamu. Puji Tuhan, anak-anak, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan segala kekuatan dan segala akal kita ya. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan dari Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Sekali lagi anak-anak, Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Puji Tuhan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke dalam cerita firman Tuhan ya. Sebelum Ibu menceritakan cerita firman Tuhan, Ibu mau bertanya, siapa di antara anak-anak yang merasa suka takut ya, punya rasa takut misalnya anak-anak, misalnya anak-anak yang masih kecil atau masih sekolah SD ya, itu mau ke kamar mandi malam-malam, mau buang air kecil, dia takut. Lalu dia minta tolong mamahnya atau kakaknya, anterin saya dong, saya takut karena gelap, katanya gitu. Lalu dia harus membangunkan mamahnya, sedangkan mamahnya sedang tertidur lelap. Nah, adik-adik, kita nggak boleh takut ya. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu menjaga, menyertai kita. Nah, nanti dari cerita firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana kita harus menjadi seorang yang berani, ya, tidak boleh takut. Ya, Tante mau cerita satu ilustrasi seperti ini. Tante punya anak, namanya Shena. Shena itu usianya baru 4 tahun. Nah, Shena itu waktu usia 3 tahun, dia selalu bilang, "Mama mau pipis, Mama aku nggak mau sendiri, takut," kata dia gitu. Lalu saya bilang,
Cena kan sudah besar, sudah bisa nyalain lampu sendiri. Nah, dari situ Siana itu belajar. Oh iya ya, aku nggak boleh takut ya Maya, aku sudah besar ya. Dia bilang seperti itu. Lalu sekarang dia sudah bisa, sudah mandiri. Dia sudah bisa nyalain lampu sendiri dan dia tidak minta tolong lagi sama mama. Jadi mamanya tenang deh, sudah ngelihat anaknya berubah menjadi pemberani. Nah, adik-adik atau anak-anak, kita mau belajar. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Berani Karena Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita menjadi berani karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Ya, dalam kisah cerita firman Tuhan itu dikatakan bahwa ada peperangan terjadi, yaitu antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Di situ terjadi dua kubu ya, dua kubu ini bertemu, saling memperebutkan wilayah ya. Mereka saling meninggikan diri dia supaya dia menang, supaya dia bisa merebut kekuasaan daerah yang dia mau inginkan rebut itu ya. Lalu tampillah seorang tentara yang gagah dari Filistin itu ya. Ada yang tahu adik-adik siapa namanya? Ya, Goliat ya. Adik-adik tahu Goliat itu seperti apa perawakannya? Dia tinggi besar. Dia tingginya itu 3 meter kurang lebih ya. Dikatakan 6 hasta itu sama dengan 3 meter. Ya. Tinggi sekali ya anak-anak. Iya. Bayangkan 3 meter itu melebihi pintu kita. Pintu kita aja itu paling tinggi 2 meter ya. Dia tingginya 3 meter. Berarti dia tingginya hampir setinggi rumah. Wah, tinggi besar ya. Nah, waktu itu tentara Goliat ini berkata, siapakah di antara para tentara Israel ini yang berani melawan aku? Kata dia gitu. Majulah katanya gitu. Ditantangnya bangsa Israel itu untuk melawan dia, melawan Goliat ini ya. Dia menantang prajurit Israel ini dengan kesombongannya bahwa dia itu punya badan tinggi besar ya, tinggi besar dan dia yakin bahwa dia akan menang melawan tentara Israel ini. Dan benar saja ketika dia menantang menantang bangsa Israel ini, dia katakan, siapa yang bisa mengalahkan aku, maka rakyat Palestina ini akan tunduk kepada rakyat Israel ya, kepada bangsa Israel. Nah, begitupun sebaliknya dikatakan, barang siapa rakyat Israel atau prajurit Israel kalah melawan aku, maka Israel harus tunduk ya kepada Filistin ini ya gitu. Lalu mendengar hal itu, bangsa Israel dan juga Raja Saul sangat ketakutan. Mereka cemas. Waduh, kalau sampai terjadi lalu kita kalah, bagaimana ya? Kita akan menjadi budaknya. Kita akan dipimpin oleh Filistin dan semua bangsa Israel ini menjadi miliknya gitu. Lalu hal itu terdengarlah oleh Daud ya anak-anak. Nah, Daud ini adalah anak dari Bapak Isai ya. Tahu ya, Daud ini anak bungsunya dari Bapak Isai yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Ibu Yanti ya di dalam pemberitaan firman sebelumnya ya. Jadi dikatakan bahwa Daud ini anak bungsunya dari Isai. Lalu Daud ini datang. Dia datang dengan bertanya, siapakah orang ini? Katanya berani menantang prajurit Allah ya, katanya gitu. Lalu Daud bertanya, dia seolah-olah ingin maju gitu. Tetapi dikatakan di situ bahwa kakaknya itu bernama Eliab sangat marah sama Daud. Dikatakan, kenapa kamu datang? Ngapain kamu kesini? Kata Eliab begitu ya. Lalu dia ngomong begini ke Daud, kamu kan punya kambing domba, gembalakanlah kambing dombamu, katanya gitu ya. Jadi kamu gak usah kesini-sini gitu.
Tapi Daud tidak mempedulikan kakaknya. Dia bertanya lagi kepada prajurit Israel. Siapakah orang itu, katanya, yang berani menghina pasukan Israel? Lalu orang itu berkata kepada Daud bahwa ada penantang yang menantang pasukan Israel, yaitu bernama Goliat. Barang siapa yang mampu melawan Goliat, maka Israel ini akan menerima kemenangan dan bahkan akan merebut bangsa Filistin, ya anak-anak. Seperti yang kita tahu, kalau kita memerangi suatu bangsa, bangsa yang menang itu akan diberikan wilayah yang mereka rebut, ya. Waktu itu didengar Daud, oh seperti itu. Barang siapa yang bisa mengalahkan Goliat, dia akan diberikan hadiah. Nah, hadiahnya apa adik-adik? Hadiahnya itu putri raja. Nah, putri raja ini akan diberikan kepada dia yang sudah berperang melawan Filistin ini. Kalau dia menang, ya, dia akan diberikan kekayaan dan akan diberikan seorang putri raja. Nah, lalu dipanggillah Daud oleh Raja Saul ini. Dia bilang, izinkan saya, kata Daud, izinkan saya, Raja Saul, saya akan melawan Goliat ini. Lalu Saul bilang, hei, siapa kamu? Kamu masih muda. Dikatakan di situ dia itu masih, mukanya tuh masih kemerah-merahan. Dia masih sangat muda. Daud ini sangat muda, perawakannya juga kecil. Tidak mungkin kamu bisa melawan Goliat yang begitu tinggi besar. Dan Goliat itu sudah terlatih di dalam medan pertempuran. Dia sudah banyak memenangkan peperangan. Sedangkan kamu, apa yang kamu punya? Kata Raja Saul merendahkan Daud, ya. Tetapi Daud berkata, ya Raja, saya memang bekerja sebagai gembala domba punya ayah saya, tetapi saya terbiasa melawan singa dan beruang. Karena singa dan beruang itu sering menerkam gembalaanku, yaitu domba-dombaku. Aku melawannya dan aku membunuh singa dan beruang itu. Nah, Tuhan jugalah yang melepaskan dari cakar-cakar singa ini dan beruang ini. Maka aku percaya Tuhan juga yang akan meluputkan aku daripada si Goliat ini. Maka Raja Saul bilang, baiklah, pergilah, Tuhan menyertai engkau, kata Raja Saul. Lalu dipakaikannya perlengkapan untuk berperang, yaitu memakaikan ketopong di kepalanya, lalu jubah, pakaian perangnya, ya, yang lengkap gitu, ya. Dikatakan di situ sangat berat pakaian perang itu, ya, lengkap dengan pedang, ya, seperti itu. Dan Daud mencoba semua pakaian perlengkapan itu, ya, perlengkapan untuk berperang itu. Dan setelah dia mencoba, dia susah bergerak, mau jalan begini saja dia keberatan, ya, anak-anak. Lalu dia bilang, Raja Saul, lebih baik aku tidak memakai pakaian ini, katanya gitu. Dan aku memakai tongkatku saja, katanya, yang sehari-hari aku pakai untuk menggembalakan domba. Lalu dia ngambil tongkatnya itu dan juga dia memilih 5 buah batu di dalam sungai, mengambil 5 buah batu dan juga dia memegang umban di dalam tangannya. Nah, itulah anak-anak yang menjadi peralatan untuk Daud melawan Goliat. Lalu dia tampil datang menghadapi Goliat. Dari jauh Goliat sudah melihat, hei, siapa kamu berani melawan aku? Dengan apa kamu akan melawan aku? Kata Goliat begitu. Kata Daud begini, memang kamu datang melawan aku menggunakan tombak, menggunakan pedang, menggunakan perisai, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan akan menyertai aku. Kata Daud seperti itu. Lalu Daud mempersiapkan dirinya. Dia mengambil umbannya lalu memasangkan kepada batu yang tadi dia ambil, ya. Dan dia mengarahkannya kepada dahi si Goliat ini. Dan apa yang terjadi anak-anak, ya?
batu itu tepat ya mengarah kepada dahinya, nancap di dahinya sehingga si Goliat ini tersungkur jatuh dia. Ya anak-anak, lalu Daud telah mengambil umbannya itu mengarahkan kepada dahi Goliat dan tepat sasarannya ya, kena dahinya Goliat itu. Lalu tersungkurlah Goliat ya, dengan mukanya sampai ke tanah, dia jatuh ya. Lalu Daud buru-buru menghampiri Goliat ini dengan langsung mengambil pedang yang ada di tubuh Goliat lalu memenggal kepalanya. Nah, adik-adik, anak-anak, betapa beraninya ya Daud ini melawan Goliat yang begitu tinggi besar, yang begitu punya segala perlengkapan perang. Tetapi Daud dengan yakin dan percaya bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Kenapa Daud bisa berani seperti itu? Ya, karena apa? Karena Daud punya Tuhan. Daud percaya Tuhan akan menyertai dia, Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada dia. Dan terbukti ya adik-adik, semua orang Israel melihat Daud sudah mengalahkan Filistin. Lalu bangsa Israel sangat bersuka cita, mereka bersorak-sorai, bergembira. Mereka sangat gembira ya melihat Daud itu memenangkan peperangan itu. Lalu apa yang terjadi dengan bangsa Filistin? Mereka lari kocar-kacir karena mereka melihat yang mereka bangga-banggakan, yaitu tentara Filistin Goliat ini, dia sudah mati ya. Dikatakan bahwa mereka semua lari tunggang langgang ketakutan ya. Ternyata apa yang dilihat dengan mata kita mustahil itu tidak mustahil bagi Tuhan ya anak-anak. Jadi kita belajar dari kebenaran firman ini ya, dari cerita firman ini kita belajar ya adik-adik, supaya kita mau hidup kita itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya kita mengandalkan kekuatan sendiri tidak bisa ya, kekuatan kita terbatas ya. Jadi anak-anak, mari kita mau belajar seperti Daud ya. Daud itu tidak punya apa-apa, bahkan dia itu dikatakan dia sangat kecil badannya, bahkan usianya sangat muda, tetapi Tuhan berikan keberanian yang luar biasa sehingga Daud mampu mengalahkan seorang raksasa yang besar, yang tinggi besar ya. Nah, sampai di situ lalu Daud dipertemukan lagi dengan Yonatan, anaknya Raja Saul ya. Yonatan ini begitu melihat Daud, dia langsung mengasihi anak-anak. Dia langsung mengasihi Daud. Daud itu penuh dengan belas kasihan sehingga Yonatan ini menyerahkan jubah kebesarannya kepada Daud ya. Lalu Yonatan juga mengikatkan janji bahwa dia akan terus mengasihi Daud, terus akan bersama-sama berjuang bersama Daud. Nah, adik-adik, kita mau belajar bahwa apapun tantangan hidup kita, apapun permasalahan hidup kita ya, adik-adik, mungkin adik-adik merasa aduh pelajaran di sekolah tuh susah ya, oh ternyata kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita ya, tidak bisa mengandalkan akal kita, sepenuhnya itu ada dalam kendali Tuhan. Maka dari itu anak-anak, kita mau belajar seperti Daud ya. Daud itu selalu mengandalkan Tuhan. Dikatakan Goliat itu memang datang membawa senjata lembing, senjata pedang, bahkan perisai, tetapi Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan ya. Jadi kita terus katakan ya, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi soal-soal yang susah, kita katakan dalam nama Yesus aku pasti bisa gitu ya. Aku pasti bisa mengerjakan soal-soal ini dalam nama Yesus. Jadi kita harus yakin ya adik-adik, kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita, selalu menyertai kita apapun keadaan kita. Terima kasih ya Tuhan, kalau memang hari-hari ini Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Ya, adik-adik selalu mengucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan selalu baik ya.
Tuhan selalu memimpin hari-hari, ya, melewati hari-hari begitu luar biasa. Bahkan Tuhan terus menjagai adik-adik beserta keluarga tetap sehat, ya, dalam lindungan Tuhan. Satu keajaiban buat Tuhan, ya. Buat kita semua Tuhan itu ajaib, ya. Nah, adik-adik, kita belajar terus dari kebenaran firman ini bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan itu segala perkara Tuhan boleh lakukan, ya. Mungkin yang secara manusia tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin terjadi, tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, adik-adik, jadi tetap terus bersama Tuhan, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Ya adik-adik, ya kita mau terus belajar ya dalam kebenaran firman ini, direnungkan setiap firman Tuhan yang kita terima, biarlah apa yang kita terima ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita, menjadi kekuatan yang akan memimpin kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat ya bagaimana Daud melawan Goliat, ya, bahwa di dalam segala sesuatunya Tuhanlah yang menyertai Daud, bahkan memberikan keberanian kepada Daud untuk melawan Goliat sampai kepada kemenangannya. Ya, mari kita juga mau belajar bahwa Tuhan Yesus juga yang sudah mengajari kita untuk hidup berani. Jangan takut karena ada Tuhan, kata Tuhan. Ya, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita juga harus saling mengasihi, harus saling mendoakan satu sama lain. Ya, jadi kita harus jauhi, jangan sampai kita memiliki musuh. Ya, hari-hari ini kita mau
kita terus memberikan yang terbaik ya. Seperti Tuhan juga sudah mengasihi setiap kita ya. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa. Firman Tuhan selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan, apa yang sudah kami lihat, apa yang kami dengar Tuhan, semua tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah anak-anak boleh mengerti, biarlah anak-anak juga boleh menerima dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, boleh mempraktekannya dalam kehidupannya. Berikan kami hati yang senantiasa mau mengandalkan Tuhan. Hati yang senantiasa fokus untuk bergantung kepada Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Ajar setiap anak-anak-Mu untuk terus mengikut sertakan Tuhan dalam setiap aktivitas mereka Tuhan. Berikan senantiasa kekuatan yang baru bagi setiap mereka Tuhan. Firman-Mu yang mengatakan, jangan takut sebab aku Tuhan menyertai engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami terima hari ini boleh menjadi berkat kekuatan yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang di rumah roti Tuhan. Biarlah anak-anak ini boleh terus bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat di dalam Engkau Tuhan. Akan pengenalan firman-Mu Tuhan. Bentuk mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan mereka hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa. Biarlah jikalau saat ini ada anak-anak yang sakit Tuhan, Engkau yang akan menjamah. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua mereka. Kami juga berdoa, biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan, mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami mau Tuhan terus pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Pulihkan dari keadaan ini Tuhan. Dari penyakit COVID-19 ini yang terus menghantui kami Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan pimpinan kami yaitu Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya Tuhan. Engkau yang akan memberkati Indonesia dengan luar biasa. Dan kami juga percaya Tuhan, bahkan ada penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah penginjil-penginjil-Mu dimanapun berada Tuhan boleh membawa jiwa bagi Engkau. Demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.